Gara-gara nggak setuju sama Pak Jokowi waktu pemilu terus dianggap melawan negara. Nggak betul itu. Malah Pak Prabowo-nya calon saingannya aja sekarang jadi Menhan kok. Betul? Masa Tengku Zulkarnain, Habib Rizik dan lain-lain dianggap musuh, kan dicurigai-curigai. Tengku Zulkarnain radikal. Radikalnya di mana? Melawan Pancasila? Enggak. Melawan Undang-Undang 45? Enggak. Kenapa kita mau bergabung dengan Republik Indonesia? Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Kalau dilarang-larang ngapain? Kita bikin aja negara Sumatera Timur kaya raya kita, betul? Kita nggak mau, kita gabung NKRI. Karena NKRI menjamin kita menjalankan agama. Jadi jangan larang-larang, Bung. Perempuan kita mau pakai cadar, itu urusan kita dengan Allah, dijamin negara, betul? Ada surah Al-Ahzab 59 mewajibkan perempuan pakai cadar. Ada surah An-Nur 31 mewajibkan perempuan pakai kerudung, nampak wajah dan telapak tangan. Silahkan pilih, tapi negara menjamin, nggak boleh melarang. Kalau ada orang pakai cadar mau masuk pegawai negeri, nggak boleh dilarang, betul? Negara menjamin kok. Ini supaya lurus negeri ini. Jangan dibilang kita nggak cinta NKRI, kita cinta NKRI, betul? Nggak pernah memberontak kita lawan negara ini, betul? Jangan dicurigai-curigai. Tengku Zulkarnain radikal. Radikalnya di mana? Melawan Pancasila? Enggak. Melawan Undang-Undang 45? Enggak. Tapi nggak cocok sama Jokowi, nggak ada urusan, itu hak demokrasi, bos, betul? Betul? Negara ini bukan Pak Jokowi punya, betul? Kita punya bersama. Tapi dia presiden. Ya aku ngaku kok dia presiden. 5 tahun ini ku akui dia presiden. Nanti 2024 pemilihan lagi kan dia nggak nyalon lagi, betul nggak? Betul. Kan tukar presidennya. Kita tetap loyal kepada presiden. Perkara kita nggak nyoblos dia, pemilu bebas dong, betul? Betul nggak? Betul. Jangan gara-gara nggak setuju sama Pak Jokowi waktu pemilu terus dianggap melawan negara. Nggak betul itu. Malah Pak Prabowo-nya calon saingannya aja sekarang jadi Menhan kok, betul? Masa Tengku Zulkarnain, Habib Rizik dan lain-lain dianggap musuh. Rusak otakmu, kebanyakan makan micin kau. Oke, sekarang kita ngaji. Itu mukadimah itu. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini negara kita bersama, betul? Kita wajib menjaganya, tapi kita dijamin menjalankan agama 100%. Baginda Rasulullah SAW sudah 1435 tahun lamanya wahyu dikirim kepada beliau dan disampaikan kepada kita. 1422 tahun Hijriah tambah 13 tahun di Mekah, 1435 tahun. Bahwa wahyu sudah turun ke dunia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1435 tahun lamanya. Dan sudah masuk ke Indonesia sejak zaman sahabat Nabi. Baru-baru, bukan baru-baru kita. Kalau Kristen masuk kemari dibawa penjajah Belanda 1595. Cornelis de Houtman pertama-tama mendarat di Banten. Kalau Islam di sini sejak zaman sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah 88,2% orang Islam. 230 juta. Dan Nabi Muhammad itu diutuskan kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia dan jin di akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutupnya Nabi. Nah, sudah khatam Nabi, nggak ada lagi, udah khatam Nabi, udah nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad.
Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, dijamin 100% itu nabi palsu. Nabi palsu. Kalau ada sekarang ngaku nabi, itu pasti 100% nabi palsu. Tidak usah diragukan lagi. Jamin pasti. Jangan kita belum tentu bisa saja. Tidak bisa. Paham? Apakah ada nabi palsu? Ada. Di India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Abad ke-20 dibentuk sama Inggris, dikasih duit, jadilah dia nabi, ngakunya nabi. Tapi katanya kitab sucinya sama dengan kitab suci kita, Quran. Nggak cocok lah. Kitab sucinya Quran, bahasa Arab, nabinya India. Kan nggak cocok. Nggak fasih. Membaca, ya Allah. Kalau orang India, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana mau jadi nabi begitu? Ada juga pengikutnya 500.000 orang di Indonesia. Begitu dia ngakui ada Nabi setelah Muhammad, dijamin 100% dia murtad. Setelah Nabi Muhammad ada Nabi, dia murtad. Ya Pak, setiap orang kan berhak hidup Pak. Boleh di Indonesia orang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi setelah Nabi Muhammad, boleh. Tapi jangan ngaku Islam. Ngaku Ahmadiyah. Agama kami Ahmadiyah. Nabi yang terakhir Nabi Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Silakan kita ucapkan lakum dinukum. Tapi kalau dia bilang kami orang Islam, Nabi kami Nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Oh, nanti dulu bos. Kalau kau bilang nabimu adalah Mirza Ghulam Ahmad, jangan ngaku Islam. Bilang kau Ahmadiyah. Ya kami Ahmadiyah Pak. Bagus. Di India mereka ngaku Ahmadiyah kok nggak ngaku Islam. Di Pakistan mereka mengaku Ahmadiyah, nggak ngaku Islam kok. Kalau dia ngaku Ahmadiyah, kita ucapkan lakum dinukum. Tapi kalau dia ngaku Islam, tempat sembahyangnya masjid, nanti dulu masjid kita punya, betul? Kalau dia bilang agama kami Ahmadiyah, tempat ibadah kami Cakro, kita ucapkan lakum dinukum. Bukan kita nggak toleransi, tapi jangan perkosa agama kami, betul? Sebegitu lebarnya India, 1,2 miliar penduduknya, yang ngaku nabi cuma satu, Mirza Ghulam Ahmad. Indonesia yang hebat ini, penduduknya 267 juta, berapa yang ngaku nabi? Kemarin Ahmad Musodik ngaku nabi, ditangkap polisi, masuk penjara 3 tahun, keluar tobat, ngaku nabi lagi. Katanya keturunan Nabi Ibrahim ya. Kapan kau dilantik jadi nabi? Tahun 2024 katanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah demisioner. Geblek tuh orang, tangkap polisi lagi, masuk penjara lagi 2 tahun. Yang kedua yang ngaku nabi, Lia Eden. Nah, ini satu-satunya nabi perempuan di dunia ini. Lia Eden ngaku nabi, tangkap polisi, masuk penjara 2,5 tahun. Tobat? Enggak, keluar dari penjara ngaku malaikat Jibril. Di zaman Kiai Haji Zainuddin MZ populer tahun 90-an, ada seorang nabi baru, lahirnya di Jawa Barat, namanya Tukimin. Tukimin jadi nabi. Ada muridnya, ya Allah. Ada muridnya. Dimarhabankan pun tak enak. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Tukimin. Ada juga yang ngaku nabi dan ada juga muridnya juga, Tukimin. Ampun, ampun. Banyak nabi di Indonesia ditangkap polisi semua. Terima kasih polisi. Memang polisi paling hebat, polisi Indonesia. Bisa nangkap 3 nabi. Malaikat Jibril tangkap. Kenapa ditangkap? Karena ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kita beragama. Tak boleh bikin agama baru tapi bawa-bawa Islam. Kalau mau bikin agama baru bikin, tapi jangan bawa-bawa Islam, betul? Agama cengkokek, nabinya kongcong, silakan aja. Kita ucapkan lakum dinukum.
jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa Kristen. Paham? Nah, Nabi diutus ke dunia membawa dua perkara. Payah juga bilang, bawa dua hal. Perkara ini bikin susah. Dulu saya ngaji masih kecil, rukun iman 6 perkara. Orang Cina nggak berani masuk Islam. Hanya satu pekala, bangkrut. 6 pekala. Oh, satu pekala bangkrut. Halta satu gunung lata loh. Apalagi 6 pekala. Rukun iman, rukun Islam 5 pekala. 11 pekala mati weh. Nggak jadi masuk Islam. Jadi jangan bawa-bawa perkara, repot. Bilang aja rukun iman ada 6. 6 apa? 6 aja. Rukun Islam ada 5. 5 apa? 5 aja. Jangan bilang 5 perkara, repot. Nabi membawa 2 hal, bukan 2 perkara. 2 hal. 1, walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul membawa hidayah, bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk, bukan membawa budaya. Nabi memang orang Arab, tapi Nabi diutus membawa hidayah. Apa? Petunjuk. Membawa petunjuk hidup. Bagaimana caranya melakukan hubungan suami istri? Diatur. Tidak boleh asal-asalan. Mesti dinikahi dulu. Nikah nggak wajib. Hukumnya nggak wajib nikah. Mubah. Ada sahabat Nabi yang nggak nikah. Ada sahabat Nabi yang nggak nikah. Nabi ada yang nggak nikah. Nabi Yahya nggak nikah, mati bujangan. Hasur mati bujangan, belum sempat nikah. Imam Nawawi, pengarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, nggak nikah. Maka digelar ahli hasur, orang yang tidak nikah. Tapi kalau mau melakukan hubungan suami istri, wajib nikah lebih dahulu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Saya nggak mau nikah. Kenapa? Karena saya nggak mau melakukan hubungan suami istri. Buat apa saya nikah? Silakan. Tapi kalau mau melakukan hubungan suami istri, kata Nabi, an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang berani melakukan hubungan suami istri tidak nikah, bukan umatku. Karena berzina bukan umatku. Paham? Paham nggak? Paham. Jadi kalau mau nikah, kalau mau melakukan hubungan suami istri, nikahi dulu tuh perempuan. Anak sekarang gila-gila, nikah belum, dibawanya anak awak. Malam-malam maghrib ketuknya pintu. Assalamualaikum om, kita lagi zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum om, buka pintu. Siapa ini maghrib datang? Saya om, Joni om. Oh Joni. Kamu siapa? Saya anak kawan om kuliah. Oh kawan kuliah. Iya anak om yang namanya si Susi itu kawan saya kuliah. Oh. Jadi mau ngapain? Mau jumpa Susi? Silakan masuk nak. Disuruhnya masuk. Apa dibilang bapaknya? Susi, ada kawanmu nak, katanya Joni mau jumpa kamu. Lari-lari si Susi. Kenapa datangnya malam kali? Maghrib dulu dong, malu. Alah, kau kan gak sholat maghrib. Pura-pura. Apa kata bapaknya? Silakan duduk nak, ngobrol-ngobrol. Bapak mau zikir dulu katanya. Dia masuk ke kamar, bapaknya lanjut zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia zikir di dalam kamar. Anaknya diunyil-unyil sama si Joni. Tak puas. Akhirnya permisi pak, kami mau nonton bioskop. Jam 10 malam. Pulangnya jam 12. Kok malam kali nak? Loh ini filmnya Midnight Show pak. Oh film apa?
Sex in midnight. Apa artinya itu nak? Di bawah panggilan Ka'bah. Dibawanya anak kita sampai jam 12 malam. Apa kerjanya di luar sana mana kita tahu. Tiap malam minggu dibawanya, tiap malam minggu dibawanya, tiap malam minggu dibawanya. Akhirnya terjadilah peribahasa kota Medan. Tembung dulu bung, baru bandar kelipah. Gembong dulu bung, baru nikah. Mau apa? Berani sekarang. Belum dikawinnya anak kita dimintanya dibawanya jalan, kan gila itu. Kalau aku kutamparkan. Mama kau mau, ku bawa-bawa nonton bilang. Sekarang kita sudah menyerah dengan zaman, padahal Nabi membawa petunjuk kalau mau bawa anak orang kawini dulu, nikahi, habis itu mau kau bawa nonton dari pagi sampai lecet pun tidak apa-apa, karena binimu, anak gadis seorang kau bawa-bawa. Ditunjuk ya Nabi. Kalau mau melakukan hubungan suami istri, nikah dulu. Paham? Begini cara nikahnya, ada syarat, ada rukun. Tak cocok suami istri, pukulinya aja bininya bengkak-bengkak, maka minta cerai. Cerai boleh, begini caranya cerai. Menyesal cerai, tobat mau balik lagi, ada rujuk. Nikah, talak, rujuk, lengkap diajari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutip duitnya nanti aja lah, nanti saya sediakan waktu. Kutip duitnya nanti saya sediakan waktu. Jangan mengganggu, nggak mau. Nanti saya sediakan waktu, standby aja panitianya, nanti saya sediakan waktu khusus ngutip duit. Rugi juga awak banyak datang tak dikutip ya. Kita lanjut. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur, bagaimana cara istinja, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara naik kendaraan, bagaimana cara masuk masjid, bagaimana cara keluar masjid, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara keluar WC, lengkap diajari Nabi semua. Betul? Bil huda, Nabi bawa petunjuk. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana cara umroh, bagaimana cara haji, bagaimana yang membatalkan sholat, bagaimana caranya menutupi sholat kalau salah, dan sebagai lengkap. Jadi Nabi membawa petunjuk hidup, hidayah. Nabi tidak bawa budaya. Walaupun Nabi orang Arab, Nabi tidak pernah membawa kebudayaan. Mana ada puisi karangan Nabi? Ada. Ada cerpen karangan Rasul? Ada. Ada lagu karangan Rasul? Dihembus angin utara. Ada. Nggak ada Nabi mengarang lagu. Yang dibawa Nabi petunjuk hidup. Kalau kita ikuti ajaran Nabi, petunjuk hidup Nabi satu saja, maka kita diberi satu hasanah, dibayar 10 pahala. Tadi dibaca qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu suri toladan hasanah. Uswatun hasanah, suri toladan yang hasanah untukmu. Orang mengartikan hasanah itu baik, suri toladan yang baik untukmu. Saya nggak mengartikan hasanah itu baik. Baik khairat, khair baik. Hasanah kata Allah dalam Quran surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah dari Rasulullah SAW, orang itu diberi 10 pahala. Satu hasanah berapa? 10 pahala. Jadi hasanah itu satu contoh dari Nabi. Kalau kita ikut, kita dapat 10 pahala, satu hasanah. Itu menurut Quran. Menurut hadis sama. Saya ambil satu hadis tentang hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran satu huruf, orang itu mendapatkan satu hasanah dari Allah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim,
dia dapat 3 hasanah, dibayar 30 pahala. Paham? Jadi kalau ikut hasanah Rasul, 1 saja kita amal dapat pahala 10. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Saya kasih contoh. Kalau kita masuk WC ikut cara Rasulullah, minimal kita dapat 90 pahala. Mari kita hitung. Kalau mau masuk WC tutup kepala. Makruh membuka kepala dalam WC, karena WC itu tempat setan jantan, setan betina kawin. Setan jantan, setan betina berzinanya, tidurnya di WC. Maka orang-orang Islam kalau masuk ke dalam WC sunat ditutup kepalanya. Pakai apa aja, pakai anduk, pakai tengkuluk, pakai peci, pakai apa saja. Tutup. Kalau tidak dikencingi setan lah kepalanya. Nanti rusak otaknya. Kebanyakan dikencingin setan, berlumut. Paham? Begitu dia mau masuk WC tutup kepala, dia dapat 1 hasanah, dibayar 10 pahala. Masuk WC kaki kiri, langkahkan kaki kiri, dia dapat 1 hasanah, dibayar 10 pahala. Sudah berapa? Itu 20. Sampai dalam WC, sebelum masuk WC, langkah kaki kiri dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan, setan betina. Sudah dapat 30 pahala. Betul? Sampai WC dia jongkok, 4 hasanah, 40 pahala. Buang air kecilnya, jongkok, 4 hasanah. Kemudian dia istibro. Sambil buang air kecil dia istibro, dia dapat 5 hasanah, 50 pahala. Habis itu dia istinja, dicucinya dengan air. Hukumnya wajib. Yang lain-lain sunat. Istinja wajib. Dia cuci dengan air, maka dia dapat 6 hasanah, 60 pahala. Kemudian dia tutup auratnya dalam WC, 7 hasanah, 70 pahala. Kemudian dia keluar dari WC, langkahkan kaki kanan, dia dapat 8 hasanah, 80 pahala. Keluar WC dia baca alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Selama di WC dapat 9 hasanah, dibayar 90 pahala. Sekali masuk WC. Kalau 1 hari 10 kali masuk WC, nah. Kalau 60 tahun, kata malaikat, Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Di hari kiamat kita baca, masuk WC, 90 pahala, masuk WC, 90 pahala, masuk WC. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara masuk WC. Paham? Itu hasanah, itu maksudnya, itu hasanah itu. Bukan baik. Hasanah tuh bayar 10 pahala. Itu baru masuk WC, belum tidur. Sebelum tidur bacalah Quran berapa ayat yang kau bisa baca. Al-Fatihah berapa huruf? Berapa huruf itu? Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian awal Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, awal Al-Kahfi, akhir Al-Kahfi. Itu kalau bisa. 1 huruf 10 pahala. Berapa ribu pahala sebelum tidur. Begitu tidur miring ke kanan, tangan di pinggang, hadap kiblat, baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Selama tidur dihitung ibadah. Kalau 1 hari tidur 6 jam, 24 jam, sehari semalam 6 jam tidur, itu berarti 1/4 hari dihitung ibadah. Betul? Kalau umurnya 60 tahun, berarti 20 tahun tidur saja. Kalau tidurnya cara Rasulullah, dihitung hasanah. Kata malaikat, Iqra kitabak. Kita buka, tidur hasanah, 6 jam tidur. Jangan masuk surga gara-gara tidur. Paham? Kalau sholat 8 menit aja sholat. Tapi kalau tidur 20 jam, 6 jam sehari. Makanya kita masuk surga bukan karena sholat saja. Memang sholat tiang agama. Kita masuk surga karena ridha Allah. Setuju? Setuju? Kita masuk surga karena ridha Allah. Betul? Karena rahmat Allah. Betul?
Rahmat Allah itu datang kalau kita melakukan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita anggap enteng aja dengan petunjuk Nabi. Jadi kalau saya masuk WC nggak pakai itu semua, sambil latihan kungfu, salto, boleh apa nggak? Boleh. Tapi nggak dapat apa-apa, kan rugi. Silap-silap terpeleset kepalanya duluan masuk lubang tuh. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Tapi kalau ikut Rasulullah, sekali masuk WC dapat 90 pahala. Paham? Belum lagi makan, belum lagi minum, belum lagi campur sama istri. Siapa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, maka setiap tetes keringatnya dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang siang-siang ya, biar berkeringat, hitung sedekah. Kalau kalian miskin nggak ada duit sedekah, sama istri lah. Kenapa siang sih bang? Tetes keringat dihitung sedekah. Kan hebat Islam itu. Hebat nggak? Jangan-jangan kita nanti pahala sedekahnya keringat aja. Sedekah itu bukan hanya salah duit. Kata Nabi, setiap hari ruas-ruas manusia ini harus disedekahi. Ada 360 ruas manusia disedekahi setiap hari. Masya Allah. Kalau satu hari 10 rupiah aja, berarti 360 kali 10 itu 3.600 rupiah sedekah untuk tubuh-tubuh kita ini, ruas-ruasnya. Kalau nggak ada duit, diganti dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. 360 kali. Kalau nggak ada juga, mencukupi 2 rakaat sholat duha. Mencukupi sedekah untuk tubuh kita dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis. Semuanya bagus dalam Islam, asal ikut sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.